Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM belakang 174. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah komunikasi organisasi dalam ujian akhir semester. Nah, jadi saya akan mereview 5 skripsi dengan mengangkat tema komunikasi organisasi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi atau pesan yang terjadi antara berbagai unit dalam suatu organisasi dengan tujuan mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Nah, jadi dalam proses ini bisa berlangsung secara formal maupun informal dan melibatkan pengiriman, penerimaan, serta penafsiran pesan antara anggota organisasi agar kerjasama dan koordinasi dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi secara singkat, komunikasi organisasi adalah cara anggota dalam sebuah organisasi saling berkomunikasi untuk memastikan informasi tersebar dan tujuan organisasi tercapai dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan mereview 5 skripsi yang mengangkat tema komunikasi organisasi. Nah, yang pertama yaitu adalah skripsi komunikasi organisasi dalam kepemimpinan pada PT Tempo Intimedia dalam karya Fitri Susilawati. Nah, penelitian ini mengambil latar belakang pada pentingnya komunikasi dalam kepemimpinan atau menunjang kelancaran tugas dan hubungan di dalam sebuah organisasi, khususnya perusahaan media PT Tempo Intimedia yang merupakan salah satu perusahaan penerbitan terbesar di Indonesia. Nah, permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana komunikasi dilakukan oleh pimpinan dengan karyawan untuk menciptakan interaksi yang harmonis dalam perusahaan. Nah, teori yang dipakai adalah teori komunikasi organisasi yang menjelaskan hubungan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi. Nah, metodologinya yaitu kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Nah, dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi pimpinan sangat penting untuk koordinasi dan menghindar konflik sehingga roda organisasi dapat berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah analisis pola komunikasi organisasi untuk meningkatkan motivasi karyawan pada CV Kreasi Pisang Indonesia di Makassar dalam karya Nur Habiana. Nah, penelitian ini diambil dari permasalahan bagaimana pola komunikasi dalam organisasi dapat mempengaruhi motivasi pada kerja karyawan. Nah, di sebuah perusahaan pastry di Makassar. Nah, tujuan penelitian ini untuk menganalisis pola komunikasi yang efektif serta dampak pada motivasi karyawan. Nah, teori ini digunakan meliputi teori komunikasi organisasi dan teori motivasi dalam konteks organisasi. Nah, metode ini digunakan adalah deskriptif, kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi. Nah, hasil penelitian ini mengungkapkan pola komunikasi organisasi yang melibatkan komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal yang efektif dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga berkontribusi pada pengembangan perusahaan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah strategi komunikasi organisasi dalam membangun semangat kerja tenaga pengajar studi pada Lembaga Bimbingan Belajar PT Gajah Mada Indonesia yang dalam karya Yudhistira Juansa. Nah, dalam latar belakang ini adalah kebutuhan strategi komunikasi organisasi yang baik guna menjaga semangat kerja tenaga pengajar di lembaga bimbingan belajar. Nah, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan dalam organisasi pendidikan tersebut dan pengaruh terhadap semangat kerja. Nah, teori komunikasi organisasi yang memfokuskan pada penyebaran pesan dan hubungan antar anggota organisasi digunakan sebagai landasan teori.
Nah, metode ini dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara dan observasi. Nah, hasil mengindikasinya strategi komunikasi yang efektif termasuk tempat kerja yang nyaman dan motivasi karyawan berperan penting dalam membangun semangat kerja pengajar. Nah, selanjutnya yang keempat adalah implementasi komunikasi organisasi dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Medan dalam karya Afrida Handayani. Nah, penelitian ini diambil dari permasalahan rendahnya mutu pembelajaran dan bagaimana komunikasi organisasi dapat berkontribusi meningkatkan mutu tersebut di lingkungannya, di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Medan. Nah, teori komunikasi organisasi yang memandang komunikasi sebagai proses pertukaran pesan atrunit organisasi secara efektif dan efisien dijadikan dasar. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan dan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses komunikasi yang berlangsung antara pimpinan, guru, dan staf mampu meningkatkan mutu pembelajaran karena komunikasi yang lancar memfasilitasi koordinasi dan kerjasama tim. Yang terakhir adalah analisis komunikasi organisasi pada Yudi Tesko dalam karya Amalia Putri Wahyuni. Nah, penelitian ini mengangkat fenomena komunikasi organisasi dalam praktik di Yudi Tesko yang berfokus pada proses komunikasi antar bagian dalam organisasi. Nah, permasalahan ini difokuskan pada hambatan komunikasi yang terjadi dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan. Nah, jadi teori yang digunakan adalah teori komunikasi organisasi dengan pendekatan analisis komunikasi internal dan eksternal. Nah, metode penelitian ini dilakukan dalam pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi sebagai pengumpulan data. Nah, hasil penelitian ini menyebutkan bahwa hambatan komunikasi seperti miskomunikasi dapat diatasi dengan perbaikan saluran komunikasi dan pelatih komunikasi bagi staf sehingga koordinasi kerja menjadi lebih efektif. Nah, jadi secara simpul dalam review tadi adalah komunikasi organisasi memegang peranan sangat penting dalam kelancaran, efektivitas, dan keharmonisan kerja di berbagai jenis organisasi. Nah, berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi yang baik antar pimpinan dan karyawan, serta komunikasi antar anggota organisasi baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal mampu meningkatkan motivasi, semangat kerja, dan mutu pembelajaran pada akhirnya pencapaian tujuan organisasi. Nah, hambatan komunikasi seperti miskomunikasi, perbedaan persepsi, dan media komunikasi yang kurang efektif sering ditemukan, namun dapat diatasi melalui perbaikan saluran keterbukaan dan koordinasi antar anggota organisasi. Nah, jadi dalam metode kualitatif yang umum digunakan dalam penelitian ini menegaskan pentingnya memahami konteks dan dinamika komunikasi yang efektif. Jadi secara singkat, komunikasi organisasi yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, dan keberhasilan tujuan organisasi secara menyeluruh. Cukup sekian video review dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.